Oke, jadi gini ya, saya akan menjelaskan tentang biseksi, ya kan. PPT-nya bisa kalian lihat sendirilah di e-link, ya kan. Nah, terus kemudian ini saya mau menjelaskan dulu urutan-urutan langkahnya. Nah, kalau di biseksi itu kan istilahnya kita akan mencari nilai dari grafiknya, ya kan. Kita ingin melihat grafik dari persamaan sebuah fungsi fx, ya kan. Nah, tahapannya itu dimulai dari sini. Tahap 0 itu adalah kalian harus tentukan dulu nilai A dan B-nya, ya kan. Terus kemudian tahap 1 itu masukkan variabel A dan B-nya ke dalam fungsi fx nanti yang ada pada soal, ya kan. Terus kemudian nilainya harus harus kurang dari 0, ya kan. Terus kemudian yang selanjutnya cari nilai titik tengahnya, yaitu nilai C-nya, ya kan. A plus B, yang kemudian dibagi 2. Nah, kemudian di tahap 3 ini adalah untuk menentukan nilai variabel A dan B yang terbaru. Nah, kalau yang pertama itu jika nilai FA dikali FC itu kurang dari 0, maka nilai B-nya itu berubah menjadi nilai C. Dimana nilai A tetap, ya kan, yang berubah hanya B menjadi C. Ya kan? Atau nilai C nanti diambil menjadi nilai B, ya kan? Dimana nanti C mencari nilai penjumlahan A plus B yang terbaru, ya kan? Kemudian jika nilai FA dikali FC-nya itu lebih dari 0, maka nilai A-nya itu menjadi nilai C, atau nilai C itu masuk ke dalam nilai A. Tapi jika nilai FA kali FC itu sama dengan 0, maka akarnya sudah selesai, sudah finish, maka sudah ditemukan, ya kan, sampai iterasi berapa. Nah, kemudian ini adalah teori untuk biseksi, ya kan. Nah, di sini saya punya contoh soal. Ada x pangkat 3 di mana fungsi fx-nya itu adalah x pangkat 3 minus 30x kuadrat ditambah 2552. Di mana saya menentukan nilai x A-nya, untuk nilai A-nya itu 0, B-nya adalah 1, ya kan. Nah, kemudian ini tahap 0 kita sudah menentukan A dan B-nya. Nah, selanjutnya tahap 1, 2, dan 3. Nah, supaya gampang saya bikin dalam bentuk tabel, ya kan. Saya bikin dalam bentuk tabel seperti ini, di mana A-nya itu adalah 0, B1, C itu adalah 0 plus 1 bagi 2. Nah, kemudian setelah itu saya akan memasukkan, ya kan, saya akan memasukkan nilai A, ya kan, ke dalam fungsi fx, ya kan, yang ada pada soal. Nilai A di sini 0, ya kan, saya masukkan ke dalam fungsi fx ini. Ternyata nilainya itu adalah minus 4,0. Kemudian nilai B-nya satu ini saya masukkan ke dalam persamaan fx, ya kan, itu nilainya adalah 1,0. Oke, nilai C-nya udah pasti ya, 1/2 adalah 0,5. Nah, di sini kita lihat, setelah kita dapat nilai A, B, FA, FB sama nilai C, ya kan. Nah, nilai C ini kita harus cari dulu nilai FC-nya, tabelnya kurang ya, Rek. Saya tambahin di sini. Kita misalkan FC, ya kan. Nah, harusnya FC ini adalah nilai 0,5, ya kan. Kita masukkan ke dalam fx, ya kan. Nah, sebentar ya, saya coba hitung. Sebentar. Di sini saya coba hitung, ya kan, 0,5 pangkat 2, kemudian terus kemudian sebentar. Dikalikan 30. Oke, ternyata nilainya adalah dijumlah 0,125. Oke, salah. 0,125, ya kan, dikurangi 7,5 ditambah 2552
ini sama dengan ternyata nilainya untuk FC ya kan. Ini saya berikan tabelnya di sini, itu adalah 2544,62. Nah kan kita udah dapat FC-nya, kita udah dapat nilai C, FB, FA, B dan A. Nah yang selanjutnya kita masuk ke tahap 3 ya kan. Kita masuk tahap 3. Di sini saya punya ya kan. Kita lihat dulu FA-nya itu kita punya adalah minus 4,0 ya kan. Kita punya minus 4,0. Terus kemudian kita punya FC-nya itu adalah ini 2544,62. Nah kemudian dua variabel ini kita kalikan ya kan, maka hasilnya ya kan itu adalah minus. Karena apa? Minus dikalikan dengan positif tetap minus, bla 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 ya kan, hasilnya adalah seperti ini. Nah kita lihat apakah FA dikalikan dengan FC itu nilainya apakah masuk yang kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah ternyata setelah kita lihat, karena nilainya adalah negatif ya kan, karena nilainya adalah negatif ya kan, minus bla bla bla, maka yang paling masuk adalah kurang dari. Nah jika kurang dari maka syaratnya adalah A-nya tetap tapi nilainya berubah. Oke, kita masukkan ke iterasi yang kedua, A-nya tetap, kemudian nilai B-nya berubah menjadi mengambil nilai C ya kan. Nah kemudian C-nya yang berubah, nilai C itu adalah penjumlahan dari A plus B dibagi 2, berarti kan 0 tambah 0,5 dibagi 2. Oke, nah selanjutnya dicarilah sampai iterasi yang terakhir sampai menemukan jika FA dikali FC sama dengan 0 maka prosesnya sudah selesai. Itu saja untuk biseksi. Oke, yang selanjutnya setelah biseksi saya akan menjelaskan tentang false position. Nah sebenarnya materi false position itu adalah bagaimana caranya kita pengen tahu ya kan, sebenarnya kita ingin mencari titik ya kan, dari titik A dan B ini apakah sebenarnya sudah pas atau belum, sudah bisa menemukan akarnya belum ya kan. Nah ini dimulai dengan ya kan, kita lihat di sini ya kan perilakunya dari titik A dengan titik B ya kan, dimana ini dua titik ini itu sedemikian hingga ya kan bisa menentukan nilai dari fungsi fx ya kan, fungsi persamaan. Nah kita lihat A, kemudian ini adalah nilai dari titik FA-nya, kemudian ini adalah nilai dari FB-nya, dari nilai variabel B. Nah kemudian kita akan cari garis lurusnya, nah kemudian perpotongan ya kan dari garis lurus FA dengan FB itu kita cari titik tengahnya, dimana titik ini itu adalah nilai dari C, dimana rumus C itu adalah, kita lihat di sini, nilai B ya kan dikurangi dengan pembagian FB dikali A minus B, kemudian dibagi dengan FA dikurangi dengan FB. Nah sebenarnya sama ya kan, dengan tahapan biseksi. Walaupun di tahapan false position ini tetap kita mencari sampai iterasi kemana ya kan, dari persamaan fungsi fx itu ditemukan atau sudah nilainya sama dengan 0 ya kan. Nah kita mulai dengan tahap pertama, dimana tahap pertama itu adalah kita memilih nilai A dan nilai B, dimana syaratnya itu adalah ya kan fungsi
FA dikali dengan FB itu harus kurang dari 0. Nah, kemudian tahap kedua kita cari nilai C dengan rumus ini, ya kan? Terus kemudian yang tahap ketiga sama dengan tahap biseksi yang sebelumnya. Jika FA kali FC itu kurang 0, maka nilai A-nya tetap, tapi nilai B-nya berubah menjadi nilai C. Kemudian kembali ke tahap kedua, ya kan? Kembali ke tahap ini. Karena C-nya sudah tidak ada, ya kan? Maka kita mencari nilai C yang selanjutnya dengan nilai A dan B yang terbaru. Nah, kemudian syarat yang kedua, jika FA kali FC itu lebih dari 0, maka B-nya tetap kita lihat di sini yang berubah hanya A menjadi C, ya kan? Baru kembali ke tahap 2 itu untuk mencari nilai C yang terbaru. Nah, di mana first position itu berhenti? Itu jika FA dikali FC itu sama dengan 0. Maka iterasi tersebut sudah berhenti. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama, ya kan? Di sini saya punya contoh soal, ada X pangkat 3, ya kan? Kita lihat di sini. X pangkat 3 dikurangi 2, X kuadrat ditambah 6X plus 4. Nah, karena di tahap pertama kita harus menentukan dulu A dan B-nya bebas, ini angkanya bebas, ya kan? Nanti dibaca tergantung pada soal. Kalau misalkan memang ada ketentuannya, kita pakai angka yang sudah ada tertera pada soal, ya kan? Kalau tidak ada, kita bebas untuk menentukan. Nah, kita misalkan ini A minus 2, B-nya adalah 2, ya kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap 2 dan tahap 3, ya kan? Nah, kita batasi di sini, ya kan? Kita lihat di sini ada iterasi ke 0, ya kan? Terus kemudian kita punya nilai A minus 2, nilai B adalah 2. Nah, kemudian kita mencari nilai C-nya. Nah, nilai C dari mana? Ya kan, kita lihat persamaan ini. Ya kan? Kita lihat persamaan ini. Nah, sebelum menghitung persamaan C, ya kan, menghitung hasil C, kita harus mencari dulu nilai FA dan nilai FB. Nah, di sini kita akan mencari, ya kan? Ini adalah nilai FA, di mana kita masukkan A-nya itu adalah minus 2, ya kan? Nah, ternyata kita dapat FA-nya adalah minus 32. Nah, kemudian kita masuk ke mencari nilai FB-nya, dengan nilai B-nya itu adalah 2. Nah, ternyata nilai FB-nya itu kita dapat adalah 8, ya kan? Kita sudah punya 8, FA kita punya 32, minus 32. FB-nya kita sudah punya 8, ya kan? Kemudian kita masukkan semua variabel yang kita punya, A, B, FA, FB, ya kan? Kita masukkan ke dalam rumus C. 2 dikurangi sekian, 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 maka nilai C-nya yang kita dapat itu adalah 1,2, ya kan? Nah, kita masukkan ke dalam sini tabel. Nilai C-nya itu adalah 1,2. Nah, kemudian setelah kita cari FA, FB, ya kan? Untuk mencari nilai C, maka selanjutnya kita mencari nilai FC. Dari nilai C yang sudah kita dapat, ternyata FC-nya itu adalah 1,548. Nah, kenapa kita harus mencari nilai FC? Karena kita ingin melakukan untuk tahap yang ketiga, ya kan? Setelah kita tahu nilai FC dengan FA, maka kita cari syarat yang ketiga, untuk tahap ketiga. Kita cari apakah apakah yang terpenuhi adalah syarat 1, syarat 2, atau syarat 3, ya kan? Kita cari, kita lihat. FA di sini adalah minus 32. Sedangkan FC ini adalah 1,548. Nah, kalau kita kalikan FA kita kalikan dengan FC, berarti nilainya adalah minus sekian. Karena minus 32 kita kalikan 1,548. Karena minus sekian, ya kan? Karena kalau minus itu adalah kurang dari 0, ya kan? Maka yang terpenuhi adalah syarat yang pertama, yaitu A-nya tetap, B-nya berubah menjadi nilai C. Oke, terus selanjutnya kita isi, ya kan? Untuk iterasi yang pertama, hasil yang kita peroleh itu adalah 1, ya kan? Dimana yang terpenuhi adalah syarat yang pertama, dimana A-nya tetap, ya kan? A-nya tetap minus 2. Kemudian B-nya berubah menjadi nilai C yang terbaru. Maka ini kita isi 1,2, ya kan? Nah, kemudian C-nya dapat dari mana? Ya, kita hitung kembali dengan nilai A dan B variabel yang terbaru. Itu saja kalau begitu.
kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu metode Newton. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang Newton, ya kan. Nah, di sini terkait dengan Newton, ya kan, itu digunakan untuk mencari nilai titik A dan B dengan bantuan fungsi kontinu fx, ya kan, dimana nanti hal pertama yang kita cari itu adalah mencari turunan fungsi fx-nya, ya kan. Oke, kita langsung masuk ke algoritmanya. Yang pertama, untuk didapat Newton itu sama seperti biseksi, ya kan, sama seperti false position. Itu yang pertama kita harus tentukan titik awalnya atau x0-nya. Kemudian yang tahap kedua itu kita akan mencari nilai k plus 1, di mana k-nya itu kita mulai dengan 0 hingga seterusnya, ya kan. Nah, di sini kita akan mencari nilai turunan dari fungsi fx-nya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal, ya kan. Di sini saya punya soal di mana fungsi x-nya atau fx-nya itu adalah x pangkat 7 minus 1000. Nah, turunannya adalah ini, ya kan, 7x pangkat 6. Nah, kemudian kita tentukan dulu x0-nya, ya kan. Nah, kalau pada soal misalkan sudah ditentukan 3, ya gunakan 3. Jika tidak ada, maka tentukan sendiri nilai x0-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, ya kan. Nah, di sini kita harus mencari dulu, ya kan. Tadi kan sudah ada di dalam rumus. Kita mencari nilai fx-k-nya dulu, kemudian kita cari turunan fx-nya, ya kan, baru dimasukkan nilai x-k-nya. Nah, karena x0 yang kita punya 3, ya kan, maka kita masukkan f3 kemudian f aksen 3 atau turunan 3. Nah, kita masukkan 3 ke dalam persamaan fx, didapat 1187. Kemudian turunan fx-nya kita dapat 5103. Kemudian kita mencari xk plus 1, di mana k-nya adalah 0. Maka kita mencari x1-nya itu adalah x0 dikurangi f3 kemudian dibagi dengan f aksen 3 atau turunan 3. Maka didapat nilai x1-nya itu adalah 2,767. Nah, kalau 3 variabel ini sudah kita dapat, supaya mudah kita masukkan ke dalam tabel, ya kan. Kita lihat iterasi 0 adalah 3, kemudian 1187, kemudian sekian, kemudian sekian. Nah, nilai xk plus 1 itu nanti nilai ini yang akan kita gunakan untuk iterasi yang selanjutnya. Nilai ini kita pindah ke sini menjadi nilai x1. Nah, begitu juga selanjutnya kita masukkan, kita cari nilai f 2,767, kemudian f turunan 2,767. Nah, kemudian didapat x k plus 1 atau x2 itu adalah nilai 2,690. Nah, nilai ini kita masukkan untuk menjadi inputan iterasi yang kedua, kita masukkan ke sini, ya kan. Nah, sama seperti biseksi, sama seperti false position, semua ini, hitungan ini, ya kan, dari biseksi, false position itu berhenti jika sudah menemukan nilai akarnya sama dengan 0, ya kan. Atau itu nilai akarnya sama dengan 0, ya kan, itu bisa dikatakan berhenti atau sesuai dengan permintaan soal. Nah, kalau pada soal diminta hanya sampai 5 iterasi, ya kan, jika diminta hanya sampai 5 iterasi, ya kan, ya sudah, selesai sampai 5 iterasi saja. Jangan sampai kalian mengerjakan sampai 6 iterasi, ya kan. Nah, itu syarat dikatakan berhenti. Atau jika nilai errornya sudah hampir mendekati 0, ya kan. Nah, mencari nilai error itu sudah ada di bab 2. Silakan dipelajari kembali. Oke, sampai di sini saya selesaikan dulu, ya kan. Dari biseksi, false position sudah selesai, Newton pun sudah selesai. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu metode secant. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang Newton, ya kan. Nah, di sini terkait dengan Newton, ya kan, itu digunakan untuk mencari nilai titik A dan B dengan bantuan fungsi kontinu fx, ya kan, dimana nanti hal pertama yang kita cari itu adalah mencari turunan fungsi fx-nya, ya kan.
Oke, kita langsung masuk ke algoritmanya. Yang pertama untuk didapat Newton itu sama seperti biseksi ya kan, sama seperti false position. Itu yang pertama kita harus tentukan titik awalnya atau x0-nya. Kemudian yang tahap kedua itu kita akan mencari nilai k plus 1, di mana k-nya itu kita mulai dengan 0 hingga seterusnya ya kan. Nah, di sini kita akan mencari nilai turunan dari fungsi f(x)-nya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya kan. Di sini saya punya soal di mana fungsi x-nya atau f(x)-nya itu adalah x pangkat 7 minus 1000. Nah, turunannya adalah ini ya kan, 7x pangkat 6. Nah, kemudian kita tentukan dulu x0-nya ya kan. Nah, kalau pada soal misalkan sudah ditentukan 3 ya gunakan 3. Jika tidak ada maka tentukan sendiri nilai x0-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya ya kan. Nah, di sini kita harus mencari dulu ya kan. Tadi kan sudah ada di dalam rumus. Kita mencari nilai fx(k)-nya dulu, kemudian kita cari turunan fx-nya ya kan, baru dimasukkan nilai x(k)-nya. Nah, karena x0 kita punya 3 ya kan, maka kita masukkan f3 kemudian f aksen 3 atau turunan 3. Nah, kita masukkan 3 ke dalam persamaan fx, didapat 1187. Kemudian turunan fx-nya kita dapat 5103. Kemudian kita mencari xk plus 1, di mana k-nya adalah 0. Maka kita mencari x1-nya itu adalah x0 dikurangi f3 kemudian dibagi dengan f aksen 3 atau turunan 3. Maka didapat nilai x1-nya itu adalah 2,767. Nah, kalau 3 variabel ini sudah kita dapat, supaya mudah kita masukkan ke dalam tabel ya kan. Kita lihat iterasi 0 adalah 3, kemudian 1187, kemudian sekian, kemudian sekian. Nah, nilai xk plus 1 itu nanti nilai ini yang akan kita gunakan untuk iterasi yang selanjutnya. Nilai ini kita pindah ke sini menjadi nilai x1. Nah, begitu juga selanjutnya kita masukkan, kita cari nilai f 2,767, kemudian f turunan 2,767. Nah, kemudian didapat x k plus 1 atau x2 itu adalah nilai 2,690. Nah, nilai ini kita masukkan untuk menjadi inputan iterasi yang kedua, kita masukkan ke sini ya kan. Nah, sama seperti biseksi, sama seperti false position, semua ini, hitungan ini ya kan, dari biseksi, false position itu berhenti jika sudah menemukan nilai akarnya sama dengan 0 ya kan, atau sama itu nilai akarnya sama dengan 0 ya kan, itu bisa dikatakan berhenti atau sesuai dengan permintaan soal. Nah, kalau pada soal diminta hanya sampai 5 iterasi ya kan, jika diminta hanya sampai 5 iterasi ya kan, ya sudah selesai sampai 5 iterasi saja, jangan sampai kalian mengerjakan sampai 6 iterasi ya kan. Nah, itu syarat dikatakan berhenti. Atau jika nilai errornya sudah hampir mendekati 0 ya kan. Nah, mencari nilai error itu sudah ada di bab 2, silakan dipelajari kembali. Oke, sampai di sini saya selesaikan dulu ya kan. Dari biseksi, false position sudah selesai, Newton pun sudah selesai. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu metode secant. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir di bab persamaan linear ya kan. Itu metodenya secant ya kan. Oke, nanti kalau teorinya kita masuk ke PPT-nya aja. Di sini saya hanya memberikan tentang algoritma dan proses perhitungannya. Sama ya seperti di 3 metode yang sebelumnya, itu kita harus menentukan x0 dan x1-nya. Terus kemudian di mana nilai k-nya itu dimulai dengan 1. Di mana tetap pada saat kalian melakukan iterasi, di mana iterasinya kita mulai dengan 0, ya kan? Kemudian di mana rumusnya yang akan kita cari itu adalah mencari nilai titik yang selanjutnya atau xk plus 1, di mana ada xk ya kan, kemudian dan yang lain. Nah, supaya mempersingkat waktu ya kan, kita langsung masuk ke contoh soal. Sama
soalnya kita menggunakan fungsi persamaan fx x pangkat 7 minus 1000, dimana kita menentukan x0 nya adalah 3 dan x1 nya adalah 2. Nah kemudian kita masukkan, karena di sini kita punya ya kan, ada xk plus 1 dengan xk, terus kemudian kita juga punya xk minus 1. Nah di sini kan kita sudah menentukan bahwa k itu dimulai dengan 1 ya kan, dengan 1 ya kan. Nah otomatis xk nya itu adalah k nya sama dengan x1 atau 2, dan xk minus 1 itu adalah x0 sama dengan 3. Jadi di sini kita masukkan fungsi xk nya, kita masukkan 2, fungsi xk minus 1 kita masukkan 3 ya kan, didapat nilai sekian minus 827. Kemudian untuk f x0 nya itu kita dapat 1187. Nah jika sudah punya variabel ini ya kan, kita masukkan ke dalam rumus. Nilai x1 nya adalah 2, fx1 nya itu adalah minus 872 sekian, dan kita masukkan sesuai dengan variabel yang sudah diketahui ya kan. Ternyata nilai xk plus 1 untuk titik x0 dan x1 itu adalah sama dengan 2,425. Nah nilai titik ini yang akan kita gunakan ya kan untuk nilai yang selanjutnya. Ini kita jadikan nilai titik x2 ya kan, karena kan tadi kita sudah punya x0 sama x1. Nah nilai ini ya kan, ini kita jadikan nilai dari x2, dimana ini adalah xk nya ya kan, x2 ini adalah xk, dan xk minus 1 nya itu adalah x1. Jadi nanti untuk iterasi yang selanjutnya ya kan, itu kita pakai nilai x2 adalah ini ya kan, nilai ini kita jadikan x2, dan ini kita jadikan nilai x1 atau xk minus 1, karena di sini kita punya k sama dengan 2 kurangi 1 sama dengan x1. Nah dua variabel ini x1 dengan x2 kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya kan, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah kita hitung sama seperti proses yang ini, begitu ceritanya. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas atau kurang dipahami ya kan. Nah kemudian dari 4 metode itu ada kriteria hentinya ya kan, dari biseksi, secant, Newton, force position ya kan. Itu sebenarnya ada 3 poin, tapi saya lupa yang ketiga, nanti saya akan melengkapi pada saat perkuliahan ya kan. Yang pasti poin yang pertama, kriteria hentinya itu disesuaikan dengan jumlah iterasi yang diinginkan pada soal. Kalau misalkan pada soal hanya diminta sampai 5 iterasi, ya selesaikan hanya 5 iterasi ya kan, walaupun nilai akarnya tidak ditemukan. Nah kemudian yang kedua, kriteria hentinya itu jika memang akarnya sudah ditemukan sama dengan 0 ya kan. Nah untuk kriteria henti yang ketiga ini saya lupa ya kan, nanti saya akan lengkapi di perkuliahan pada saat saya memberikan teori. Oke, sampai di sini dulu ya untuk perhitungan biseksi, secant, Newton, dan force position. Oke, terima kasih.